Halo semua sahabat teman-teman, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat. Baiklah, di sore hari ini kita akan membicarakan sebuah topik, yaitu kebahagiaan keluarga. Tentu saja masing-masing keluarga kita merindukan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, sekarang menurut pencipta kita, bagaimanakah keluarga yang bahagia? Diajarkan yaitu keluarga yang berbahagia di Lukas 11 ayat 28, yaitu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya orang yang mau mendengarkan, keluarga yang mau mendengarkan dan merenungkan, mempelajari Alkitab dan melakukannya setiap hari dalam kehidupannya adalah keluarga yang berbahagia. Nah, sekarang dari sepanjang sejarah, keluarga siapakah yang benar-benar berbahagia? Menurut saya, keluarga yang paling berbahagia adalah keluarga Adam dan Hawa. Mengapa? Karena Adam dan Hawa, mereka bisa langsung berbicara dengan pencipta kita, ya. Juga mereka tinggal di Taman Eden, ya, taman yang melimpah makanan buah-buahan yang mereka bisa nikmati, bisa petik lalu makan. Mereka juga dikasih Tuhan hewan-hewan yang sangat jinak, ya, di sekitar mereka, dan juga air yang jernih, air yang bahkan ada 4 mata air boleh mengalir dari Taman Eden. Nah, saya rasa mereka pasti merupakan keluarga yang sangat berbahagia. Nah, jadi apa kunci kebahagiaan dalam keluarga? Dengan cara menerapkan pola satu Adam satu Hawa, artinya satu suami dan satu istri, yaitu pola yang sudah Tuhan tetapkan dari sejak semula penciptaan, ya. Dan pasti pencipta kita lebih tahu apa yang benar-benar bisa membuat kita bahagia. Contoh-contoh di Alkitab yang menyimpang daripada Tuhan, contohnya Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Akibatnya dia menyimpang dari Tuhan. Dia menyembah ilah-ilah lain yang disembah oleh istrinya dan disembah oleh istri-istrinya, dan dia mempersembahkan korban kepada Allah lain yang membuat Tuhan murka. Sehingga Tuhan mengoyakkan kerajaan itu daripada Salomo dan memberikannya kepada hambanya. Lot dengan putri-putrinya, ya, Lot memilih tinggal di daerah yang penduduknya tidak takut akan Tuhan. Mereka berkelakuan jahat sehingga putrinya mengikuti kelakuan orang-orang yang ada di sana, dan mereka melakukan hal dosa, ya, hubungan yang tidak seharusnya bisa dilakukan oleh ayah dan anak perempuannya. Imamat 18 ayat 10 mengajarkan bahwa mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu kau menodai keturunanmu. Jadi artinya tidak boleh menodai keturunannya. Dan contoh yang salah yang lainnya itu Yakub memiliki 2 istri dan 2 gundik, yang tidak pernah satu ayat pun diajarkan di Alkitab. Itu diakibatkan oleh pamannya Laban itu artinya adalah melawan. Ia melawan perintah Tuhan, satu Adam satu Hawa. Laban sendiri dia penyembah terapim, artinya penyembah berhala. Jelas ia bukan penyembah Tuhan yang sejati. Dan ia menerapkan adat istiadat karena anak yang tertua harus lebih dahulu menikah, yang tidak ada diajarkan juga di Alkitab. Akibatnya ketidakrukunan di antara anak-anaknya. Alkitab berkata di Matius 19 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Artinya, punya istri lebih dari satu adalah perzinahan. Ini bukan karangan saya, tetapi Tuhan katakan lewat Rasul Matius di Matius 19 ayat 9. Jadi Matius 19 ayat 4 dan 6 mengatakan, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula
menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan, jangan diceraikan manusia. Intinya, tidak boleh mengingini suami orang lain atau istri sesama. Karena Lukas 16 ayat 18 berkata, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ya, jadi artinya tidak boleh menikah dengan suami orang lain dan tidak boleh menikah dengan perempuan yang diceraikan suaminya, karena itu perzinahan. Jadi, laki-laki carilah perempuan yang lajang, dan perempuan lajang carilah pria yang lajang, yang sepadan, yang sama-sama lajang ya, artinya. Dan pelajaran yang mau kita pelajari yang kedua, yang tadi menerapkan pola Adam dan Hawa, ya, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, saling mengasihi. Ya, Efesus 5 ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukannya. Memandang orang lain sama seperti Tuhan memandangnya. Artinya di pandangan Tuhan, masing-masing manusia adalah berharga, mulia. Jadi kita juga harus memperlakukan pasangan kita dengan sama halnya seperti Tuhan memperlakukannya, berharga. Kita perlakukan pasangan kita berharga, mulia. Kita kasihi, kita sayangi sebagai harta yang berharga bagi kita. Dalam Alkitab, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Istri harus menghormati suaminya dan tunduk pada suaminya. Efesus 5 ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Walaupun suami mungkin memiliki gaji lebih kecil dari istri, atau mungkin suami dalam keadaan sakit, istri haruslah tetap menunjukkan ketundukan, menghormati, ya, tunduk kepada suami. Karena suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga, ya. Dan hal yang perlu kita pelajari yang ketiga yaitu saling mengampuni. Mengampuni berarti melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Lukas 6 ayat 37 mengatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu pun akan diampuni. Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, adalah kewajiban kita untuk mengampuni. Dan adalah kewajiban yang bersalah untuk meminta maaf dan meninggalkan dosa. Dan jangan mengulanginya lagi. Artinya ketika pasangan kita memberi kesempatan memaafkan, maka gunakanlah kesempatan itu untuk belajar setia kepada pasangan. Baiklah, demikianlah yang boleh saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita boleh belajar menerapkan prinsip Tuhan, kita boleh mendengar dan memeliharanya, prinsip pernikahan satu Adam, satu Hawa. Dan kita boleh belajar untuk saling mengasihi dan juga saling mengampuni. Demikianlah yang boleh saya sampaikan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran Alkitab yang boleh kami pelajari di sore hari ini, yang mengajarkan kami akan pola Tuhan, yaitu satu Adam, satu Hawa, yang mengajar kami supaya kami boleh menjadi pasangan suami istri yang berbahagia, ya Tuhan, di sepanjang hidup kami. Tolong mampukan kami menerapkannya. Berkati kami untuk kami saling mengasihi dan saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.